Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'in wa tabi'at tabi'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Berjumpa lagi pada kesempatan untuk mengaji dan mempelajari tentang salah satu karya ulama internasional, yakni kitab Ghayatul Ikhtisar atau kitab Taqrib. Langsung melanjutkan pertemuan kemarin, kita sampai pada dabagh atau dibagh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku ana fasal swiji. Fi dzikri syai'in kang tetep ing dalem nutur suwiji-wiji minal a'yani saking pira-pira kahanan al mutanajjisati kang kena najis, wa malan perkara yadhuru kang suci apa ma minha saking al a'yan al mutanajjisah suci bidibaghi kelawan den sama, wama lan perkara-perkara layat huru kang ora bisa suci apa mah. Pada pasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang kena najis dan bisa disucikan dengan menggunakan sama, dan perkara-perkara yang terkena najis, perkara-perkara yang najis dan tidak bisa disucikan. Wa juludul maitati, utawi pira-pira kulite batang. Tadhuru iku suci apa juludul maitah bidibaghi kelawan disamak, illa jildal kalbi kejaba kulite asu, wal khinziri lan celeng, wa malan kewan tawallada kang metu apa ma metu minhuma sangking kaleb lan khinzir, au min ahadima utawa metu sangking salah sijine kaleb lan khinzir. Wa agmul maitati utawi balunge batang, wa sya'ruha lan rambute maitah najisun iku najis, illal adamiya kejaba anak Adam. Pada pasal ini menjelaskan tentang perkara yang bisa disucikan dengan menggunakan dibagh atau dabagh. Jadi termasuk di antara alat bersuci atau al-mutahhir itu ada yang berupa dabagh atau dibagh.
yakni menghilangkan perkara-perkara yang menempel pada kulit yang menjadikan busuknya kulit tersebut, baik darah, daging, atau yang lainnya, menggunakan perkara-perkara yang pahit, perkara-perkara yang sepet, entah menggunakan perkara yang najis atau perkara yang suci. Kulitnya bangkai yang ketika dibiarkan menjadi najis, maka masih ada alternatif. Kulitnya bangkai ini bisa untuk digunakan dengan menjadikan kulitnya bangkai ini menjadi suci. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menyamaknya, dicampur dengan menggunakan perkara-perkara yang bisa menghilangkan sesuatu yang menempel pada kulitnya bangkai tersebut, kemudian sehingga proses itu menjadikan kulitnya bangkai menjadi suci jikalau menggunakan alat yang suci. Akan tapi ketika menggunakan media yang najis, maka setelah kemudian direndam dan diproses sehingga perkara menempel sudah bersih, perkara-perkara menjadikan busuk sudah hilang, maka tinggal dibilas, disucikan, maka menjadi suci. Jadi teman-teman sekalian, hewan itu nanti ada kalanya termasuk hewan yang bisa dimakan dagingnya, ada kalanya hewan itu memang tidak halal dimakan dagingnya. Hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya itu ketika hidup kemudian ingin dimakan, maka secara syariat proses untuk menjadikan hewan tersebut boleh dikonsumsi adalah dengan cara disembelih. Maka dengan cara disembelih itu menjadi sebuah lantaran hewan yang halal dimakan dagingnya sehingga akhirnya bisa dimakan. Berarti ketika hewan itu sebenarnya atau seharusnya halal dimakan dagingnya, tapi ternyata tidak melewati proses penyembelihan yang sah secara syariat, maka hewan tersebut hukumnya menjadi bangkai. Maka bangkai ini adalah najis dan hukumnya haram dikonsumsi. Kemudian ada hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, maka ketika hewan ini masih hidup, hukumnya tidak bangkai, akan tapi hukumnya suci, kecuali hewan yang berupa anjing, babi, dan yang lahir atau keluar dari kedua hewan tersebut atau dari salah satu di antara hewan tersebut. Maka ketika masih hidup pun hukumnya najis, yakni najis mughaladzah. Akan tapi selain hewan anjing, babi, itu ketika tidak halal dimakan dagingnya, akan tapi hewannya masih hidup, maka hukumnya adalah suci. Artinya suci itu berarti ketika kita memegangnya, maka hukumnya tidak najis. Nah, ketika kemudian hewan yang tidak halal dimakan dagingnya ini ketika mati, entah matinya dengan cara disembelih secara syariat atau mati dengan disembelih secara syariat, disembelih atau tidak disembelih kok ternyata mati, maka hewan yang tidak halal dimakan dagingnya hukumnya adalah bangkai, dan bangkai itu adalah najis dan haram dikonsumsi. Lah, ketika haram dan najis, maka akhirnya ada cara untuk menjadikan
kulitnya bangkai, jadi yang boleh disamak hanya kulitnya bangkai yang harusnya najis, maka dengan disamak maka kulit bangkai tersebut hukumnya menjadi suci. Satu contoh, hewan seperti hewan ular atau buaya dan seterusnya, ini ketika mati maka kulit, daging dan semuanya ini hukumnya adalah najis dan haram dimakan, sehingga harus dibuang dan tidak digunakan. Akan tapi dengan kulit dari bangkai tersebut kemudian diproses dengan istilah dibag atau samak, yakni memproses, menghilangkan kelebihan-kelebihan atau perkara-perkara menempel pada kulit tersebut yang menjadikan busuk. Kalau dibiarkan menjadi busuk karena perkara masih menempel berupa daging, berupa darah dan seterusnya, setelah diproses, direndam entah 1, 2, 3 hari atau 1 minggu, 2 minggu, diangkat kemudian menjadi bersih, jadi satu lembar kulit yang seperti kain. Nah, maka ini selesai dan sukses proses menyamaknya. Maka setelah kemudian dicuci, kalau memang cara proses menyamaknya menggunakan benda najis, maka kemudian diumbah atau kemudian dibersihkan, dicuci, digerojok, maka akhirnya menjadi suci. Nah, akhirnya kulit ular atau buaya dan seterusnya tadi kemudian dibuat sebuah kerajinan dari kulit, entah itu sabuk, entah itu dompet ataupun yang lainnya, kemudian dipakai dan digunakan untuk sholat, dipakai oleh orang yang kemudian membawanya untuk melaksanakan ibadah sholat, yang sholat itu adalah hukumnya wajib suci, maka sholatnya orang tersebut hukumnya sah. Kenapa? Karena kulitnya bangkai yang sudah melewati proses disamak nanti hukumnya adalah suci, kecuali kalau memang kulitnya hewan yang bernama babi, kemudian anjing dan hewan yang lahir dari keduanya atau salah satu di antara keduanya, maka hukumnya baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan sudah mati hukumnya adalah najis dan tidak bisa disamak. Kemudian tulangnya bangkai juga rambutnya bangkai itu hukumnya najis kecuali manusia. Manusia itu ketika meninggal dunia ditinggalkan ruh jasadnya, maka hukumnya tidak najis. Artinya memegang manusia meninggal dunia itu tidak menjadikan orang yang memegangnya terkena hukum najis, karena tubuhnya tidak dianggap najis. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.